Portugal menang, CR7 cetak rekor. Ketiga gol bunuh diri memimpin top skor Euro 2024. Here we go, Michael Olise gabung Bayern. Jack Grealish berlatih dengan Juventus. Sintayong jadi kandidat pelatih Korsel. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dari ajang Copa America, Ekuador yang bertanding dengan 10 pemain takluk dari Venezuela pada fase grup E Copa America 2024 Minggu pagi WIB. 2 gol Venezuela dicetak oleh Salomon Rondon dan Edouard Bello. Sedangkan Ekuador mencetak gol lebih dulu pada menit ke-40 lewat gol Jeremy Sarmiento. Dari ajang Euro 2024 di grup E, Belgia meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Rumania Minggu dini hari WIB tadi. Bermain di Rhein Energy Stadion Cologne semalam, Setan Merah membuka skor di detik ke-73 melalui sepakan keras Yori Tielemans. Kevin De Bruyne lalu mengandalkan keunggulan Belgia di menit ke-80. Di grup F, Georgia bermain imbang 1-1 melawan Ceko di Volkspark Stadion Hamburg. Georgia unggul lebih dulu berkat penalti George Mikautadze di babak pertama. Ceko lantas berhasil menyamakan skor di menit ke-59 melalui aksi Patrick Schick. Dengan hasil ini, kedua tim masih tetap berada di peringkat ketiga dan keempat klasemen sementara. Di laga lain, timnas Portugal sukses memetik 3 poin berkat kemenangan 3-0 atas Turki. Portugal unggul di laga ini berkat gol Bernardo Silva dan gol bunuh diri Samet Akaidin di babak pertama. Sementara Bruno Fernandes mengunci kemenangan Portugal dengan golnya di babak kedua. Berkat hasil ini, Portugal dipastikan lolos ke babak 16 besar Euro 2024. Sementara Turki harus puas tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin. Cristiano Ronaldo kembali mencetak rekor bersejarah dalam karirnya. Meski tak cetak gol versus Turki, Ronaldo turut andil menyumbang 1 assist terhadap gol ketiga Portugal. Ronaldo adalah pemegang rekor gol dan assist terbanyak dalam sejarah Piala Eropa. Belum ada pemain yang sanggup mencetak 14 gol dan 8 assist selain Ronaldo. Tidak hanya itu, CR7 juga menasbihkan diri bukan pemain egois. Tidak seperti Bruno yang dikenal sebagai pemain egois selama karirnya di MU. Ada 4 pitch invader yang masuk untuk mencoba berselfie dengan Cristiano Ronaldo. Insiden ini terjadi tepat setelah gol ketiga Portugal dicetak. Pada saat itu, seorang anak kecil berlari menghampiri CR7 dan sang mega bintang menuruti permintaan selfie sang bocah. Setelah itu, tercatat ada 3 orang dewasa yang kemudian nekat melakukan aksi serupa. Namun berbeda dengan sang bocah, CR7 kali ini terlihat enggan dan menolak berselfie dengan mereka. Rafael Leao dipastikan absen pada matchday ketiga timnas Portugal di Euro 2024. Nah, yang menarik, Leao bakal absen karena alasan yang konyol yakni diving atau pura-pura jatuh. Dia dapat kartu kuning saat lawan Turki akibat diving. Di laga sebelumnya, ia sudah mengoleksi kartu kuning juga akibat diving. Atas absennya Leao, Portugal kemungkinan akan menurunkan Joao Felix di laga versus Georgia. Ada fakta unik pasca matchday kedua Euro 2024 selesai dimainkan. Dari daftar pencetak gol terbanyak, belum ada pemain yang dominan. Justru on goal atau gol bunuh diri yang memimpin daftar. Total ada 6 gol bunuh diri yang sudah tercipta di Euro 2024 hingga hari Minggu 23 Juni. Catatan itu membuat bunuh diri untuk sementara jadi top skor di Euro 2024. Bek sayap Inter Milan Federico Di Marco kemungkinan besar bakal absen membela timnas Italia pada laga terakhir grup E Euro 2024 melawan Kroasia karena menderita cedera. Melansir dari Sky Sport Italia bahwa Di Marco mengalami cedera saat pertandingan sebelumnya melawan Spanyol dan saat ini belum bisa mengikuti sesi latihan. Laga Azzurri menghadapi Kroasia dijadwalkan pada Selasa 25 Juni pukul 02.00 WIB. Kabar buruk juga menghampiri timnas Inggris. Luke Shaw dilaporkan kembali mengalami cedera. Kondisi sang bek memang lagi tidak fit, karena ia masih dalam tahap pemulihan cedera. Menurut pengakuan Southgate, proses pemulihan Shaw berjalan baik. Ia diyakini bisa bermain di fase gugur Euro 2024 nanti. Namun laporan terbaru dari Talksport menyebut bahwa Shaw kemungkinan absen di sisa turnamen ini.
Kylian Mbappe mencetak 2 gol kala sebagian skuad timnas Prancis menghadapi tim cadangan klub kasta kedua Liga Jerman Paderborn pada Sabtu sore hari waktu setempat. Pertandingan tersebut berlangsung selama 2 kali 30 menit dan merupakan sebuah norma bagi timnas Prancis selama Euro 2024. Kesempatan ini juga digunakan Mbappe untuk beradaptasi kala menggunakan topeng untuk bertanding. Keputusan Spanyol memainkan pemain 16 tahun Lamine Yamal pada matchday 2 Euro 2024 bisa berimbas buruk. La Furia Roja terancam sanksi berupa denda mencapai 30.000 euro atau setara 500 juta rupiah lebih. Sebabnya ada German Youth Protection Act atau Undang-Undang Perlindungan Pemuda Jerman yang melarang anak di bawah 18 tahun bekerja melebihi waktu tertentu, biasanya pukul 8 malam. Dari Euro kita beralih ke bursa transfer. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen dilaporkan telah menuntaskan transfer penyerang sayap Crystal Palace Michael Olise pada Sabtu. Fabrizio Romano melaporkan Bayern membayar mahar 60 juta euro demi pemain berumur 22 tahun tersebut. Olise yang bergabung dengan Palace pada 2021 dikabarkan menandatangani kontrak hingga 2029. Chelsea telah umumkan perekrutan Estevao dari Palmeiras Sabtu 22 Juni. Chelsea dan Palmeiras tidak membeberkan biaya transfer untuk Estevao. Namun informasi dari pakar transfer pemain Fabrizio Romano menyebut jika Chelsea harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. The Blues diperkirakan mengeluarkan 35 juta euro. Estevao dipastikan bergabung dengan skuad Chelsea pada tahun 2025. Hal ini terjadi karena dirinya masih berusia 17 tahun. Juventus berhasil mengamankan tanda tangan Douglas Luiz dari Aston Villa. Kesepakatan telah selesai dan hanya pemeriksaan medis yang perlu dilakukan. Karena Luiz berada di Amerika Serikat untuk Copa America bersama Brasil, dia akan menjalani pemeriksaan medis di Amerika pada hari Senin atau Selasa. Kesepakatan ini melibatkan 2 pemain muda dari Bianconeri, Enzo Barrenechea dan Samuel Ealing Jr. yang akan bergabung ke Villa Park sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Masa depan Nacho Fernandes mulai tampak menemukan titik terang. Sang bek diwartakan telah membulatkan tekad untuk bergabung dengan klub Saudi Pro League Al-Qadsiah. Fabrizio Romano melaporkan ia sudah menaikkan kontrak dan akan bermain di Arab Saudi untuk 2 tahun ke depan. Nacho juga dilaporkan sudah tes medis pekan lalu. Jadi dalam waktu dekat ini mereka akan mengumumkan transfer tersebut. Melalui Instagram story-nya, Jack Grealish memperlihatkan dirinya bermain bola di lapangan latihan milik Juventus dengan tulisan 8 malam 25 derajat sempurna. Lapangan tersebut merupakan bagian dari fasilitasi Nyonya Tua. Kemungkinan besar dipakai oleh salah satu tim akademi mereka. Besar kemungkinan Grealish mendapat izin dari klub untuk berlatih saat berlibur di Italia, alih-alih dirinya bergabung dengan Juventus. PSSI sudah menyodorkan kontrak baru untuk Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kontrak Sintayong diperpanjang hingga 2027 dan kemudian direvisi menjadi 2028. Namun Sintayong belum menaikkan kontrak baru itu. Baru-baru ini, terutama di media Korea Selatan, nama Sintayong disebut sebagai salah satu kandidat pelatih baru timnas Korea Selatan yang saat ini dipesut oleh Kim Do-hoon sebagai caretaker. Erick Thohir sendiri ikhlas jika Sintayong melatih Korsel lagi. Kalaupun dari timnas Korsel menginginkan coach Sintayong, saya tidak bisa melarang, ujarnya. FC Como dikabarkan telah menyetujui persyaratan negosiasi transfer dengan AS Roma untuk mendatangkan Andrea Belotti. Namun sang pemain masih ragu. Kontraknya di ibu kota akan berakhir pada Juni 2025, sehingga pihak klub harus segera menemukan pembeli demi mencegah potensi kehilangan secara gratis di musim berikutnya. Belotti diketahui masih ingin bermain di kompetisi Eropa, sehingga dia berharap akan dipermanenkan Fiorentina atau bertahan di AS Roma. Wali Kota Milan, Beppe Sala mengungkapkan rencana We Build untuk menata ulang San Siro akan berlangsung selama 3 tahun. Namun Inter dan AC Milan masih meminta waktu mengevaluasi proposal tersebut. Inter dan Milan sama-sama telah menegaskan bahwa mereka menginginkan perubahan signifikan jika mereka memutuskan untuk bertahan di San Siro. Misalnya, kesempatan untuk mendapatkan kesepakatan sewa selama 99 tahun atas tanah tersebut. Saat ini, sebagian besar klub di Italia harus menyewa stadion dari otoritas tempat sehingga tidak memiliki kendali selain pada hari pertandingan.
Rumor tentang kemungkinan kepergian Wan-Bissaka dari Old Trafford semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dengan Galatasaray dan Fenerbahce dikaitkan dengan bek tersebut. Menurut media Turki, Galatasaray membuat kemajuan besar dalam negosiasi untuk mendapatkan tanda tangan Wan-Bissaka. Laporan dari Bein Sport Turki menunjukkan bahwa kesepakatan itu hampir selesai, dengan Galatasaray dilaporkan menawarkan kontrak berdurasi 4 tahun kepada sang pemain. Menurut laporan terbaru dari Sky Sport UK, pengusaha asal Amerika Serikat yang juga pemilik AS Roma, Dan Fredkin, dengan cepat bergerak untuk mengakuisisi saham mayoritas di klub Liga Primer Inggris yakni Everton. Dan Fredkin tanda tangani perjanjian eksklusivitas dengan pemilik Everton, Farhad Moshiri, untuk mengakuisisi saham 94,1%. The Toffees sendiri memastikan diri bertahan di Premier League setelah finish di posisi ke-15 klasmen akhir dengan torehan 40 poin. Dari bursa transfer Liga Inggris, Wolves telah menolak tawaran pembukaan sebesar 25 juta pounds dari West Ham untuk kapten Max Kilman. Klub London tertarik untuk merekrut bek tengah tersebut dengan bos baru Julian Lopetegui ingin bekerja sama dengan Kilman lagi. Dengan penolakan ini, berarti The Hammers perlu membuat tawaran yang jauh lebih baik untuk menggoda Wolves agar mau menjual sang pemain. Sementara itu, stok bek tengah Manchester United di musim panas ini akan berkurang lagi. Victor Lindelof dilaporkan sudah ambil ancang-ancang untuk meninggalkan Old Trafford. Menurut laporan itu, Lindelof saat ini sudah selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan Fenerbahce. Jose Mourinho diberitakan sangat menyukai Lindelof. Ia ingin bek timnas Swedia itu menjadi bagian dari timnya. Itulah mengapa ia meminta manajemen Fenerbahce untuk mengurus transfer sang bek di bursa transfer musim panas ini. Co-owner Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, buka suara terkait keputusannya untuk mempertahankan Erik ten Hag sebagai pelatih United. Ia menilai juru taktik asal Belanda itu masih layak menangani setan merah. Menurut Ratcliffe, akar masalah MU belakangan ini bukan berada di pelatih, melainkan lingkungan sekitar klub yang ia sebut memang kurang baik. Menurut Ratcliffe, saat ini ia fokus untuk membenahi banyak aspek di Manchester United. Dari berita di Spanyol, Barcelona telah mengamankan Marc Casado dengan kontrak baru. Sang gelandang telah menandatangani kontrak baru dengan Barca hingga 2028. Casado telah bersama Barca Athletic dan kini akan dipromosikan ke skuad senior Hansi Flick untuk musim baru. Ia merupakan kapten Barca Athletic yang diasuh legenda klub Rafa Marquez musim lalu. Bintang timnas Brasil, Vinicius Junior, menjadi pemain paling berharga di Copa America 2024. Media Amerika Serikat ESPN merinci pemain paling berharga di masing-masing 16 negara peserta Copa America 2024. Vini Junior memiliki nilai pasar 180 juta euro, sedangkan Lautaro Martinez nilai pasarnya 110 juta euro. Kemudian Federico Valverde dengan nilai pasar 120 juta euro. Bintang tuan rumah Christian Pulisic dengan nilai 40 juta euro. Dan bintang Kolombia Luis Diaz dengan 75 juta euro. Ketua Umum PSSI Erick Thohir minta kualitas rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK diperbaiki. Permintaan ini diajukan jelang Timnas Indonesia bakal segera bermarkas lagi di GBK pada Oktober 2024. Sebagaimana diketahui, rumput GBK sempat menjadi sorotan kala Indonesia melawan Irak dan Filipina awal bulan kemarin. Erick tidak ingin kondisi rumput kembali menjadi sorotan negatif. Ia ingin rumput GBK seperti stadion-stadion Euro yang ada di Jerman.